Banyak ternak Mulyono itu yang DM ya, dan DM-nya itu kurang ajar. Ya, jadi ngatain gue babi, anjing. Kaum sakit hati katanya. Bajer-bajer ya yang dikerahkan oleh Joko Widodo. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Mixos. Nah ini guys udah pada muncul ini ya ternak-ternak Pak Mul gitu. Karena ini ada seorang abang selalu speak up ya soal pemerintah dan soal Pak Jokowi gitu. Tapi pendukungnya nggak apa ya, nggak nerima gitu. Terus dia DM dengan bahasa-bahasa yang sangat jelek lah gitu ya, yang sangat kotor gitu. Masalahnya kita ini kan speak up ya biar ada kemajuan gitu guys, bukan karena benci ya. Karena karena negara kita nggak baik-baik aja gitu. Jadi buat kalian yang pendukung pemerintah ataupun ternak Pak Mul, tolonglah ya buka pikiran kalian gitu. Jangan apa ya, jangan dungu lah gitu kalau Bung Oki ya. Kadang-kadang ada juga yang bukan kadang-kadang ya, sering banget bahwa buat kita ini pengkritik katanya buat kita tuh kaum sakit hati gitu. Aneh ya, mereka tuh yang nggak nerima, sebenarnya kan mereka ya yang kaum sakit hati. Kita ini mengkritik biar mengingatkan gitu bahwa ada aturan-aturan yang nggak cocok buat rakyat gitu guys. Jadi bukan karena kita ini marah apa enggak lah, kan buat biar pemerintah nggak asal-asal bikin aturannya gitu. Jadi jangan selalu ya buat orang-orang kritik bahwa dibilang kita ini kaum sakit hati, enggak lah gitu. Jadi ini ada beberapa ya abang-abang dan mbak-mbak yang speak up khususnya buat ternak Pak Mon. Langsung kita nonton videonya. Banyak ternak Mulyono itu yang DM ya, dan DM-nya itu kurang ajar. Ya, jadi ngatain gue babi, anjing. Gue nggak masalah, lu mau katain gue manusia, nggak masalah. Gue manusia, jadi gue nggak ngepek gue dikata-katain. Cuman satu hal yang gue mau bilang. Gue ngomong ya karena gue peduli. Kalian nggak ngelihat kasus sirkus, ya. Kalian juga nggak ngelihat manusia-manusia silver. Kenapa? Bukan karena mereka malas, karena nggak ada kesempatan kerja di Indonesia ini. Ya, ibu-ibu nggak bakal kerja jadi Gojek kalau pendapatan suaminya mencukupi, nggak bakal. Kalian lihat UMR Jawa Tengah, kalian lihat UMR Jogja. Layak nggak? Enggak. Ya. Ada kalian mikir ke situ? Ada kalian ngelihat mata kalian tuh ngelihat nggak? Gitu loh. Ya. Negara kita ini dibangun sama darah pejuang. Ya. Kalau kalian nggak memperjuangkan negara ini, ya. Sana kalian masuk kuburan, gali tanah sana. Ya. Setidaknya kalau kalian nggak punya otak, kalian punya hati. Kalau kalian nggak punya dua-duanya sana, kalian terjun ke jurang sana. Gue tuh cuman mengharapkan Indonesia ini jauh lebih baik. Lihat sana Norwegia tuh, lihat negaranya bagus gitu loh. Ya, pendapatan kita ini berapa gitu loh. Rakyat kita lihat, kalian lihat aja lingkungan sekitar kalian, masih banyak nggak yang miskin? Kalau masih banyak, perjuangkan mereka. Ya. Lihat tuh anak-anak yang baru lulus ngantri nyari kerja sampai jatuh-jatuh ke got. Kalian lihat kan itu? Dan kalian diam aja gitu. Kalau pemerintah nggak membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, sesuai dengan janjinya waktu kampanye. Iya. Nggak usah hidup di dunia ini kalau kalian nggak peduli sama yang di sekeliling kalian. Kalau kalian nggak melek gitu sama berita dan kalian diem aja. Kalian cuma jadi flying monkey gitu ya. Kalian cuma jadi monyet-monyet yang bergembira, menyemangati orang yang jelas-jelas tidak memperjuangkan rakyatnya sendiri. Mati aja kalian ternak Mulyono kalau kalian membenci orang yang kritis gitu loh dengan ketidakadilan, kritis dengan kejahatan, kritis dengan penipuan. Kalian nggak ngelihat itu Pertamina korupsinya 1 kuadriliun, hampir 1.000 triliun. Itu kalau dibagiin ke kalian rakyat-rakyat Indonesia, ya kita itu nggak perlu bayar lagi pendidikan kalau itu dikasihin. Nah ini nih contohnya nih, ibu-ibu yang jadi driver bawa anaknya. Mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Mana? Ngapain kau di situ? Sana kau turun, Menteri, turun kau ke masyarakat bawah, turun lihat
ibu-ibu begini. Mereka nggak begini kalau nggak terpaksa. Tahu nggak? Perempuan itu nggak bakal begini kalau nggak terpaksa. Ya, kecuali kalau memang dia ingin berkarir karena pendidikan dia tinggi, nggak apa-apa, fine. Saking apa? Saking susahnya mereka nyari kerjaan buat perempuan. Dan kalian lihat juga nggak? Tenaga-tenaga honorer, gajinya ada yang tuh yang di pelosok tuh. Aku baca tuh guru yang mengabdi puluhan tahun 400.000 per bulan. Sampai sepatunya nggak ganti-ganti, sampai sepatunya tuh bolong gitu, jalan kaki, nggak bisa beli motor. Kalian merhatiin itu nggak? Jangan kalian bilang karena mereka pilih-pilih kerja, pilih-pilih. Nggak ada pekerjaan di Indonesia ini kalau kalian mau tahu. Sekalipun ada, orang dalam dulu yang masuk. Ya. Mikir, Ternak Mulyono, mikir. Orang protes itu bukan karena benci. Selalu ada yang bilang, kamu benci banget sama ini, kamu benci banget sama... Enggak. Gue nggak pernah membenci. Kritik itu bukan berarti benci. Kritik itu ingin memperbaiki. Kaum sakit hati katanya. Receh sih kalau buat nertawain orang yang kecewa. Tapi siapa sih yang boleh kecewa? Dan siapa yang boleh nyebut kekecewaan orang lain itu nggak valid? Di saat rakyat kecewa karena janji politik nggak ditepatin, sakit hati. Anak muda frustasi karena lapangan kerja fiktif, sakit hati. Orang protes harga beras naik, sakit hati. Padahal semua itu tuh bukan sakit hati. Itu mah realita yang nggak kalian rasain di balik dashboard medsos buzzer. Bilang orang lain kaum sakit hati itu kayak maling teriak maling gak sih? Padahal bukannya si buzzer-buzzer itu yang panik. Karena apa? Kalau nanti luka rakyat ini sembuh, bisa bikin kalian semua tuh kehilangan panggung drama. Terus kalau semua rakyat itu sadar, dan kalau semua luka itu dibuka, terus semua kebohongan diobatin, gak akan ada lagi tuh ruang buat pencitraan setengah dewa yang dibayar per retweet. Ya terus aja bilang kaum sakit hati, sementara kami pelan-pelan sembuh. Terus hafal tuh siapa yang pernah nertawain luka kami. Buzzer-buzzer bilang kami ini kaum sakit hati. Ya mungkin bener. Sakit hati itu karena negeri ini lebih sering dikelola pakai caption daripada kebijakan. Goreng aja terus. Kami sakit hati bukan karena gagal move on dari rezim lama, tapi karena rezim baru ternyata cuma rebranding dengan filter Instagram sama angle pencitraan baru. Ya, yang paling sering ngomong kaum sakit hati ini hidupnya malah bergantung sama algoritma. Naik karena trending, relevan karena disuapi narasi. Kalau semua rakyat itu disebut sakit hati, apa kabar suara kalian yang cuma muncul pas invoice cair? Ya kami mungkin sakit hati, tapi kalian lupa kalau kalian itu hidup dari luka kami. Tanpa rasa kecewa rakyat, kalian gak punya bahan kan buat main narasi. Ya silahkan aja sebut kami kaum sakit hati, terusin aja. Itu jauh lebih terhormat daripada jadi kaum sakit invoice. Tiap kritik dibalesnya kaum sakit hati, seolah-olah orang kecewa tuh kayak dosa gitu, seolah-olah peduli tuh aib. Padahal kalau kami lihat, di saat kami diam, kalian nyaman. Di saat kami bersuara, kenapa kalian yang repot? Siapa yang kalian takutin? Kami, kritik kami. Yang disebut sakit hati itu rakyat yang saben hari dihimpit harga. Yang disebut sakit hati itu buruh yang diganti robot sama janji kosong. Yang disebut sakit hati itu mahasiswa yang tahu ijazahnya kalah sama nepotisme. Itu sakit hati. Tapi lucunya mereka yang mencemooh kaum sakit hati ini malah bikin narasi jual pencitraan demi satu hal, kelanggengan kuasa. Kami mungkin kecewa, tapi kami sadar, dan kesadaran itu jauh lebih berbahaya daripada mereka yang sekedar sakit hati. Karena tahu gak sih, karena orang kecewa tuh bisa bangkit, orang kecewa bisa bersatu, dan orang kecewa itu bisa berubah jadi badai. Pak Jokowi tidak cerdas, tidak mungkin beliau itu menjadi orang penting di... Udah ya, nggak perlu bahas-bahas lagi kaitannya dengan Bapak Jokowi ya. Ya karena Bapak Jokowi udah punya tugas, butuh ketenangan, butuh kedamaian, dan juga butuh kenyamanan tuh ya. Jadi udah cukup
Justru kalau bahas-bahas lagi, mengungkit-ungkit lagi kaitannya Bapak Jokowi, justru nanti kelihatan boroknya tuh, kelihatan buruknya itu. Karena kalau membahas kaitannya Bapak Jokowi, yang tersirat dalam pikiran saya hanya cuma sebatas kebohongan dan pencitraan tuh. Kalau kaitannya dengan kecerdasan yang kecerdasannya ya lewat kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua rakyatnya, itu enggak ada ya. Selama kepimpinan 10 tahun itu enggak ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua rakyat, itu enggak ada ya. Justru dengan kepimimpinannya 10 tahun 2 periode, justru bangsa kita itu ya antah berantah. Ya antah berantahnya dalam segi demokrasinya antah berantah, dalam segi ekonominya ya antah berantah, dalam segi utangnya tambah antah berantah, dan dalam segi ya ininya persatuan sesama rakyatnya juga antah berantah ya. Dan juga kaitannya dengan ya toleransinya juga ya antah berantah tuh ya. Ya itulah ya kebobrokan selama kepemimpinan Bapak Jokowi selama 10 tahun 2 periode yang katanya ada kecerdasan ya. Ya kalau memang benar ada kecerdasan, seharusnya meninggalkan akhir jabatannya ya, tidak membebani pemerintahan yang baru lah. Pemerintahan selanjutnya pastinya Bapak Prabowo ya, dan juga tidak membebani rakyatnya di akhir jabatan, atau kalau memang ada kecerdasan. Apalagi kalau punya kecerdasan sampai ya punya kepimpinan 10 tahun tuh ya pastinya kan Indonesia bisa maju lah ya. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Ya kalau berkenaan ya Bapak Jokowi bisa sampai 2 periode gitu ya. Ya kita jangan lupa ya. Jangan melupa ya kaitannya dengan kardus digembok. Kaitannya penghitungan tengah malam, dan juga ya penghitungan cepat suara ya, kapitulasi lah gitu ya, yang secara manual itu dipercepat. Kita jangan lupa kaitannya dengan itu tuh ya, sehingga Bapak Jokowi bisa memimpin 2 periode ya. Jadi kita sebagai pembela, pemuja ya jangan malu-maluin pada orang yang kita puja ya. Harus punya kecerdasan ya. Itu kalau pemuja pembelanya Pak Anies harus punya kecerdasan ya. Tapi kalau pembelanya Bapak Jokowi ya nggak perlu cerdas, nggak perlu bener. Yang penting ya berani aja lah, berani ngeyel ya. Ngeyelnya ya cuma mencari pembenaran lah, nggak perlu mencari kebenaran. Nggak, ngeyelnya cuma mencari pembenaran juga nggak apa-apa. Mau ngomong apa aja juga ya nggak apa-apa, dijamin aman ya. Oke. Jangan melupakannya rekam jejak dari kebohongan dan pencitraan, itu aja lah ya. Oke. Buzzer 2 mulai masif menyerang Rismon DKK. Semuanya ya. Buzzer-buzzer ya yang dikerahkan oleh Joko Widodo untuk menggiring opini publik ya. Itu sangat masif ya. Apalagi itu yang ada YouTuber Nusantara yang sengaja membelok-belokkan fakta dan kenyataan kan. Karena dia berusaha lari dari kenyataan.
Iya, karena memang kerjaan mereka ya nyebokin majikannya. Kalau nggak nyebokin nggak bakalan dapat jabatan. Kalau nggak nyebokin nggak dapat duit, kan begitu. Kalau kita oma ya, omai. Ya kalau kita rakyat Indonesia yang peduli dengan keadaan bangsanya, yang peduli dengan kemajuan bangsanya, yang peduli akan masa depan anak cucu kita, ya, kita bersuara bukan karena uang. Kita bersuara bukan karena kepentingan politik. Kita bersuara bukan karena ingin mendapatkan jabatan. Kita bersuara ini semata-mata karena kita sayang terhadap Republik Indonesia ini.